Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadibah Hanum Merbawangi ingin memberikan penjelasan atau ingin menjawab pertanyaan UAS untuk mata kuliah Teknik Ilmu Komputer. Langsung saja untuk nomor 1 yaitu tentang internet. Internet kini sudah digunakan semua kalangan. Meski memiliki banyak manfaat, apakah ayah dan bunda tahu bahwa internet bisa berdampak buruk bagi anak? Atau penggunaan internet yang tidak diawasi dapat membuat anak kecanduan, melihat kekerasan, dan terpapar berbagai konten lain yang tidak sesuai usianya. Pertanyaannya yaitu, menurut ayah dan bunda, bagaimana cara agar anak-anak terhindar dari pengaruh buruk gawai dan internet? Di sini saya akan menjawabnya. Mungkin kita sebagai orang tua, cara menghindari anak untuk tidak bermain gadget itu mungkin kita yang pertama pastikan kita itu mengawasi saat anak itu bermain. Jadi kita bisa mengetahui apa yang dia mainkan atau dan sehingga dia tidak kehilangan interaksi dengan orang lain. Terus kita bisa dapat memberikan waktu yang maksudnya batasan waktu untuk bermain gadget itu mungkin kita batasi mungkin atau setengah jam atau berapa gitu, atau mungkin kita sebagai orang tua kita mungkin bisa mengalihkan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Mungkin kita bisa mengajaknya dia berbelanja atau mungkin kegiatan menyiram tanaman, membersihkan halaman atau kegiatan lainnya gitu nggih. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua maksud saya, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak pihak yang peduli dan tetap memperhatikan kebutuhan pendidikan anak-anak dan membuat banyak aplikasi belajar terbaik untuk mereka. Pertanyaannya, menurut ayah dan bunda, kira-kira aplikasi apa saja yang kiranya bermanfaat untuk anak-anak? Berikan contoh 10 dan berikan penjelasan dan manfaatnya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan aplikasi apa saja, yaitu untuk yang pertama yaitu aplikasi belajar matematika. Aplikasi ini aplikasi pembelajaran matematika dapat membantu meningkatkan berbagai kemampuan matematika anak dengan mudah dan berbagai aktivitas yang menyenangkan. Jadi aplikasinya itu sudah lengkap ketika kita mau belajar matematika, gitu nggih. Untuk yang kedua itu aplikasi paket belajar lengkap. Paket belajar lengkap itu menawarkan belajar bagi anak-anak dari mulai huruf dan angka, belajar berhitung hingga belajar menggambar. Jadi aplikasi ini tuh lengkap gitu nggih. Untuk selanjutnya aplikasi belajar budaya Nusantara. Yaitu gini nggih, meskipun zaman sudah semakin modern nggih, namun mungkin anak-anak kita tidak tahu budaya kita tuh seperti apa gitu nggih. Mungkin di aplikasi ini kita bisa mengajarkan tentang apa itu rumah adat, terus bagaimana pakaiannya adat, terus tariannya itu seperti apa, terus alat musiknya seperti apa gitu nggih. Jadi kita bisa bisa tahu semuanya gitu di aplikasi ini. Untuk yang selanjutnya aplikasi lancar belajar membaca. Aplikasi ini khusus untuk membaca.
Dan aplikasi ini juga bisa membantu mengenal huruf abjad dari A dan Z. Selain itu juga diajarkan tahap-tahapan membaca. Tentunya kita sebagai orang tua pun bisa lebih tenang karena aplikasi ini menggunakan kata-kata umum. Jadi bisa mudah dipahami gitu nggih. Untuk selanjutnya aplikasi belajar mengaji Al-Qur'an. Pembelajaran mengaji ini merupakan pembelajaran yang wajib kita mulai dari anak usia dini gitu nggih. Dengan adanya aplikasi ini kita bisa belajar mengaji Al-Qur'an, terus kita bisa memudahkan maksudnya aplikasi ini menyediakan pembelajaran dari Iqra hingga tajwid. Terus juga lengkap dengan 114 surat beserta audionya. Jadi kita tinggal mendengarkan saja, nggih. Untuk selanjutnya belajar bahasa Inggris. Mungkin kita sebagai orang tua kalau belajar bahasa Inggris itu kurang paham gitu nggih. Jadi mungkin kita ini bisa membantu aplikasi ini karena aplikasi ini tuh lengkap dengan gambar dan suaranya, dan aplikasi ini juga bisa di dalamnya juga ada nama anggota, terus keluarga, terus nama dalam dapur, lengkap dengan permainan, mungkin tebak-tebakan atau seperti apa. Jadi mungkin aplikasinya lengkap nggih. Terus aplikasi selanjutnya aplikasi belajar sholat. Aplikasi ini untuk belajar sholat digunakan bagi anak usia 4-8 tahun. Aplikasi ini itu membantu anak belajar tata sholat 5 waktu, seperti belajar setiap gerakan sholatnya beserta doanya, terus dilengkapi dengan narasi sehingga anak bisa belajar dengan mendengarkan suaranya saja. Jadi kita bisa mendengarkan kemudian langsung bisa mempraktekkan, begitu nggih. Untuk selanjutnya aplikasi Marvel Taman Bermain. Ya namanya juga anak-anak pasti ingin bermain nggih. Mungkin aplikasi ini tuh mengenal berbagai macam hal, mulai dari mengenal musik, belajar berhitung, mengenal warna, bentuk ketangkasan dan banyak lainnya. Aplikasi ini juga memadukan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan dengan fasilitas gambar, audio, narasi serta animasi menarik. Terus aplikasi selanjutnya yaitu Pink Font Coloring Fun. Aplikasi ini yaitu aplikasi belajar mewarnai. Aplikasi ini terdiri dari 220 halaman mewarnai yang disusun dalam 11 tema menarik. Jadi mungkin di sini tuh lengkap sekali ya, semua tema tuh ada. Mungkin ada beragam warna menarik itu juga juga bisa mudah dan nggak bakalan bosan membuat anak tidak bosan dengan mewarnai, mungkin menarik mungkin ada stiker-stiker tadi itu ya, ada stiker-stiker ada stiker-stiker di dalamnya gitu nggih. Kadang kan anak mungkin senang mewarnai ketimbang membaca atau berhitung atau gitu nggih. Mungkin aplikasi ini bisa membantu. Terus yang selanjutnya mungkin yang terakhir yaitu YouTube Kids. Mungkin kalau kita juga bisa memberikan kesempatan anak untuk melihat YouTube, tapi kita harus tahu YouTube yang yang cocok untuk anak itu kan ada. Jadi di sini tuh ada YouTube Kids namanya. Yaitu ya mungkin YouTube-nya tuh sama ya, tapi kalau aplikasi ini tuh mungkin dibuat khusus untuk anak dengan jaminan konten-konten yang ramah dan edukatif. Jadi sesuai dengan usia anak gitu loh, maksud saya gitu.
Gitu saja untuk pertanyaan nomor 3. Pandemi COVID-19 memaksa sekolah menerapkan teknologi dalam melaksanakan proses mengajar. Namun di tengah tuntutan zaman agar sekolah dan guru mengadopsi teknologi, mayoritas guru di Indonesia ternyata tidak siap dengan penggunaan teknologi. Karena itu perlu adanya edukasi untuk mengatasi guru yang gaptek atau kurang memahami teknologi. Jika Anda adalah administrator atau petinggi sekolah yang ingin meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi pendidikan, langkah apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana jika ada guru yang malas untuk mengembangkan diri terkait teknologi pembelajaran? Mungkin di sini kita bisa mengikuti berbagai kegiatan guru, mungkin terus selain itu kita bisa melakukan sering mengikuti pelatihan guru tentang teknologi, terus mungkin kita dapat mendorong guru dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi biar bisa kita bisa meningkatkan kompetensi guru tersebut gitu nggih. Untuk yang nomor 4, kebutuhan penggunaan aplikasi meeting online kian hari kian meningkat, apalagi semenjak sebagian besar perusahaan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau istilah kerennya adalah work from home. Semua kegiatan yang bisa dilakukan secara langsung, terutama meeting dan presentasi bisnis, harus dilakukan melalui aplikasi meeting online. Mungkin ada beberapa aplikasi meeting online ya, seperti Awor, terus Kisco Webs, Skipsy, Zoom, kemudian Google Meet atau BlueJeans gitu nggih. Untuk pertanyaannya, dari 6 aplikasi yang sudah disebutkan tadi, ada berapa aplikasi yang pernah Anda gunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Dan kenapa Anda memilih menggunakan aplikasi tersebut? Di sini saya di masa pandemi kemarin ya, itu saya di sekolah saya atau di lembaga saya itu saya menerapkan aplikasi Zoom. Kenapa Zoom? Karena mungkin itu yang mudah dipahami untuk guru, siswa, dan wali murid gitu nggih. Mungkin kalau aplikasi Zoom itu terkendalanya mungkin karena sinyal atau kuota yang kuota yang terlalu banyak gitu nggih. Jadi kadang orang tua itu ya itu mengeluh dengan adanya seperti itu. Mungkin ya emang, tapi ya gimana lagi, kita harus menerapkan itu karena mungkin pandemi kemarin itu ya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang istilah-istilah di bawah ini? Mungkin saya akan menjelaskan tentang definisi dan manfaat dari istilah tersebut. Untuk yang pertama itu YouTube. YouTube itu adalah layanan berbagai video yang dikembangkan oleh kita, dan YouTube itu manfaatnya untuk kita semua yaitu dari mungkin kita bisa dari belajar, terus bisnis, hiburan, konten-konten, atau itu sudah. Untuk yang kedua, Gmail. Gmail itu merupakan suatu elektronik yang digunakan sebagai sarana untuk terkirim dan menerima pesan dengan format digital. Pesan digital ini dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya, baik dengan menggunakan perangkat komputer maupun smartphone yang kita miliki. Mungkin seperti itu. Untuk yang ketiga, Google Drive.
Google Drive itu memudahkan penggunanya untuk menyimpan file dengan berbagai jenis dan ukuran melalui internet dengan akun Gmail yang kita miliki. Kalau fungsi Google Drive-nya itu cukup beragam, mulai dari bisa menyimpan file, terus membackup file dalam jumlah besar, mungkin gitu nggih. Untuk selanjutnya PDF. PDF itu digunakan untuk mempresentasikan dokumen yang meliputi teks, huruf, dan grafik vektor 2 dimensi. Mungkin seperti itu kalau penjelasannya PDF. Terus yang selanjutnya Al-Quran in Word. Al-Quran in Word itu adalah aplikasi Al-Quran yang ada di Microsoft Word. Program untuk laptop dalam membantu pengutipan ayat Al-Quran dengan mudah dan benar. Sehingga kita mudah mencari ayat dan mengutipnya dalam Word karena terintegrasi di menu add-in, juga dilengkapi dengan terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tafsir wajiz dan tasfir tahlil. Oke, seperti itu. Untuk yang keenam, Microsoft Office. Microsoft Office itu aplikasi perangkat lunak yang dimanfaatkan untuk mengolah, menyimpan, dan mengkombinasi data berbentuk dokumen dan data dapat diolah, yakni data digital berupa huruf, gambar, dan angka. Untuk selanjutnya blog. Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh blogger untuk menampilkan tentang kesehatan, teknologi, kuliner, dan mungkin lain sebagainya. Kemudian Zoom. Zoom itu layanan video konferensi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi cloud komputer. Untuk yang selanjutnya Google Meet. Google Meet itu biasanya digunakan untuk meeting nggih. Mungkin bisa juga untuk meeting pekerjaan atau meeting kegiatan pendidikan. Google Meet itu merupakan aplikasi video konferensi yang sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan pertemuan secara online. Untuk yang terakhir, Hybrid Day, yaitu aplikasi belajar azan. Aplikasi ini dirancang khusus untuk anak. Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan dimiliki banyak fitur. Di antaranya bisa belajar azan lengkap dengan suaranya, terus terdapat arti dan bacaan, dan mungkin lain sebagainya. Terus yang selanjutnya cek plagiat. Cek plagiaris. Untuk aplikasi ini kita dapat melakukan cek plagiaris itu menjadi langkah penting di dalam proses menyusun karya ilmiah jenis apapun, sebab dengan melakukannya akan memperoleh sejumlah manfaat, yaitu menghindari tindak kejahatan, sebab plagiarisme itu termasuk ke dalam tindak kejahatan terhadap hak cipta yang tentu bisa berakhir di meja hijau. Kemudian bisa menjaga kualitas karya ilmiah yang disusun dengan baik, karena bentuk plagiat tersebut sekecil apapun akan mengurangi mutu dari sebuah karya ilmiah. Mungkin begitu saja penjelasan atau jawaban dari semua pertanyaan soal UAS tersebut. Mohon maaf mungkin
atas penjelasan saya kurang jelas atau mungkin salah atau gimana, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.